Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku sekalian, kita bisa berjumpa kembali untuk pertemuan ketiga ini. Untuk pertemuan ketiga ini insya Allah kita akan membahas tentang sholat fardu. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya ingin bertanya dulu bagaimana kabarnya anakku kali ini. Alhamdulillah luar biasa, Anda hebat, Anda cerdas, Anda calon orang-orang sukses dunia akhirat. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun. Nah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan pembacaan doa dengan harapan apa yang kita pelajari nanti dimudahkan, dilancarkan, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Biridallah bisyafaati Rasulillah ila hadhihi niyati sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Setelah selesai berdoa, saya akan mengawali dulu dengan menjelaskan konten materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian sholat 5 waktu. Yang kedua, dasar hukum sholat fardu. Yang ketiga, syarat sholat. Yang keempat, sunnah sholat. Yang kelima, yang membatalkan sholat. Yang keenam, rukun dan syarat sholat. Kemudian yang ketujuh tentang bacaan sholat 5 waktu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian sholat 5 waktu. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah sholat berarti suatu ibadah yang terdiri dari perkataan serta perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya sholat wajib terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat fardu ain, yang kedua sholat fardu kifayah. Apa pengertiannya? Nah, sholat fardu ain itu berarti seluruh umat Islam wajib menjalankannya. Sedangkan sholat fardu kifayah berarti apabila salah seorang dari umat Islam telah menjalankannya, maka yang lainnya gugurlah kewajibannya. Berikutnya pembahasan yang kedua tentang dasar hukum sholat fardu. Dasar hukum sholat fardu ada dua. Yang pertama dari dalil Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk dalil Al-Quran, saya mengambil contoh dari surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan hadis Rasulullah, saya mengambil satu contoh hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Yang artinya, amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba adalah sholat. Apabila telah baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Dan apabila buruk sholatnya, maka buruklah seluruh amal perbuatannya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, kita akan belajar tentang syarat sholat. Syarat sholat itu ada dua. Yang pertama syarat sah sholat, yang kedua syarat wajib sholat. Untuk syarat sah sholat, yang pertama adalah suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Serta yang kelima, menghadap kiblat. Sedangkan syarat wajib sholat,
Yang pertama, dia harus Islam. Jadi kalau sholat itu ya orang Islam. Yang kedua, dia sudah balik. Yang ketiga, dia berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Serta berikutnya, terjaga dan tidak sedang tidur. Nah, untuk selanjutnya, sunnah sholat. Nah, sunnah sholat juga ada dua. Yang pertama sunnah abad, yang kedua sunnah hayat. Nah, maksudnya apa? Kalau sunnah abad itu adalah amalan sunnah yang apabila lupa dikerjakan maka diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah amalan sunnah yang apabila terlupakan tidak diganti dengan sujud sahwi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang yang termasuk sunnah abad. Apa saja yang termasuk sunnah abad? Yang pertama tasyahud awal, yang kedua membaca sholawat pada tasyahud awal, yang ketiga membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, yang keempat doa kunut pada sholat subuh dan pada waktu sholat witir pada pertengahan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Nah, setelah kita mempelajari sunnah abad, maka sekarang kita mempelajari sunnah hayat. Apa saja yang termasuk sunnah hayat? Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat sedekap. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Yang keempat, membaca iftitah. Yang kelima, tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Diam sejenak. Yang keenam, membaca lafal amin sesudah membaca surah Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surah selain surah Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang kedelapan, memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Yang kesembilan, mengeraskan suara pada rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Yang ke-10, membaca takbir intikal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. Sedangkan yang ke-11, membaca doa ketika iktidal. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, bergerak dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Jadi minimal 3 kali udah batal sholatnya. Yang ketiga, berhadas. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang kelima, terbuka auratnya. Kemudian yang keenam, merubah niat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Ke-8, makan dan minum. Ke-9, tertawa. Dan ke-10, murtad. Na'udzubillah. Semoga kita semua diselamatkan muslim hingga akhir hayat serta husnul khotimah. Selanjutnya untuk pembahasan yang keenam kita akan belajar tentang rukun dan syarat sholat. Nah, kalau rukun sholat ini ada rumusnya, 13 rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, kelima ruku dan tumak ninah, keenam iktidal dan tumak ninah, ketujuh sujud 2 kali dengan tumak ninah, ke-8 duduk di antara 2 sujud, ke-9 duduk untuk tasyahud pertama, ke-10 membaca tasyahud akhir waktu duduk di rakaat terakhir, ke-11 membaca sholawat atas Nabi. Setelah tasyahud akhir membaca sholawat pada Nabi dan keluarga Nabi. Ke-12 mengucapkan salam yang pertama dan yang ke-13
adalah tertib, artinya berturut-turut. Nah, sedangkan syarat wajib sholat, apa saja yang termasuk syarat wajib sholat? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, tidak hilang akal. Nah, selanjutnya yang termasuk syarat sah sholat. Yang termasuk syarat sah sholat ada 14. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, ketiga tidak hilang akal, keempat masuk waktu sholat, yang kelima suci dari hadas kecil dan besar, keenam suci dari 3 macam najis. Masih ingat 3 macam najis yang kemarin? Alhamdulillah masih ingat. Yang ketujuh menutup aurat, ke-8 menghadap kiblat, ke-9 berniat, ke-10 tertib, ke-11 mualah atau tidak terputus-putus, ke-12 tidak berbicara selain bacaan sholat, ke-13 tidak banyak melakukan gerakan kecuali gerakan sholat, serta yang ke-14 tidak mengunyah, makan ataupun minum. Nah, selanjutnya bacaan sholat 5 waktu. Nah, ini insya Allah semuanya sudah hafal ya, bacaan sholat 5 waktu. Karena kita setiap hari, sehari 5 kali kita pasti sholat. Sehingga kalau bacaannya tidak hafal kan ya aneh. Jadi insya Allah semuanya sudah hafal. Apa saja bacaan sholat itu? Yang pertama takbir, Allahu Akbar. Yang kedua doa iftitah. Yang ketiga surah Al-Fatihah. Yang keempat doa ketika rukuk. Yang kelima doa ketika iktidal. Kemudian bacaan-bacaannya lagi doa sujud. Kemudian doa duduk di antara 2 sujud. Kemudian bacaan tasyahud awal. Terus doa tasyahud akhir. Kemudian doa-doa setelah membaca tasyahud akhir dan sholawat. Dan yang terakhir ucapan salam dalam sholat. Berikutnya tugasnya mohon disimak. Nah, ini selanjutnya salam belajar sepanjang hayat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga iman dan jaga imun. Kerjakan tugasmu hari ini agar tidak menumpuk tugasmu esok hari. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.